Yo yo yo, nah, ketemu lagi nih kita sama Beli Made. Wah, Beli Made terus, Beli Made terus. Dia sampai menghantui pikiran kalian. Dan ini Beli Made, kita Ya. kita mulai ngobrol lebih deep ya, deep, bahasa kerennya tuh DEEP, Beli Made. Dap. Bahasa orang baru belajar bahasa Inggris, dap. Ada apa? Tentang ini Beli Made, saham Beli Made. Stock market, weh, kerennya kan stock market nih. Jadi kalau kita ngomongin saham, berarti kepemilikan kan gitu ya, Beli Made ya. Nah, itu gimana sih sebetulnya cara belinya, Beli Made? Kalau teman-teman mau beli itu tentunya harus lewat sekuritas. Jadi kita tuh harus lewat namanya broker. Jadi perantara, maklar lah. Jadi kita tidak bisa ketemu langsung penjual dan pembeli. Kalau teman-teman mau beli itu nggak bisa langsung ketemu sama penjual tanpa adanya maklar atau broker ini. Nah, broker yang dimaksud itu adalah sekuritas. Nah, jadi sekuritas itu ada banyak kantornya. Maklar, Beli Made. Kayak kita jual beli mobil tuh ada maklar gitu, Beli Made. Ya, maklar itu kan bahasa keren ya. Aha. Sebenarnya itu kan perantara. Jadi kita mau beli sesuatu, kita mau jual sesuatu itu harus lewat perantara kan. Nah, maklar itu adalah perantara yang dia nanti akan mendapatkan komisi dari aktivitas jual ataupun beli. Nah, itu sekuritas ya. Kita banyaklah kantornya. Jadi kalau kita lihat perbankan saat ini juga ada yang punya sekuritasnya. Jadi ada punya sekuritas, dan di era teknologi sekarang startup itu banyak juga sekuritas yang berbasis startup. Sekuritas gitu, Beli Made. Sekuritas. Jadi maksudnya kita harus daftar dulu ya. Ya, kita harus daftar, kita harus punya KTP, kita kemudian buka rekening di sekuritas. Jadi kita buka rekening untuk transaksi jual dan beli. Tetapi untuk keuangan itu sebenarnya kita terpisah dari sekuritas. Jadi sekuritas tidak mengelola uang kita. Kita tuh buka namanya rekening dana nasabah. Oh, Itu beda lagi. uang kita tidak masuk ke dia gitu, Beli Made. Bukan. Jadi sekuritas itu hanya sebagai perantara aja, mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, untuk keuangan itu tetap otorisasi dari kita sendiri, itu melalui rekening yang kita punya sendiri di bank ya. Namanya itu bukan rekening koran secara umum. Jadi namanya rekening dana nasabah atau rekening dana investor, khusus digunakan untuk bertransaksi saham. Oh, aman ya, uang kita nanti aman di situ, Beli. Aman, itu sudah di bawah pengawasan dari OJK juga, jadi aman lah. Aman ya. Nah, nanti kita buka akun gitu ya. Ya, Akun kita buka akun untuk bertransaksi. transaksi. Ya, Jadi saham. mau beli atau jual itu lewat sekuritas. Sekuritas. Nggak bisa beli langsung ya, Iya. dia. Jadi setelah kita beli itu kita kan execute gitu ya, beli. Jadi uang itu dipotong dari rekening dana nasabah yang sudah lewat otorisasi kita. Jadi setelah ada otorisasi itu baru nanti si sekuritas memotong duit dari rekening dana nasabah kita. Ya, jadi tidak rekening bukan uang kita itu ada di sekuritas, tapi di rekening dana nasabah ini. Jadi terpisah ini. Tapi dipotongnya itu T+2 itu dari sekuritas, itu berdasarkan otorisasi kita setelah kita pencet execute jual ataupun execute beli. Oh, oke. Nah, belinya berarti melalui sekuritas. Itu bisa online atau harus ke kantor sekuritas gitu, Beli Made? Sekarang zaman sudah canggih, sudah tidak semua bisa kita kerjakan secara online. Oh gitu ya. Untuk buka rekening, kemudian untuk transaksi itu semuanya online. Transaksi itu maksudnya kita beli jual sendiri gitu, Beli Made? Iya, kita beli jual sendiri lewat aplikasi. Jadi sekuritasnya mengeluarkan aplikasi, di sana sudah langsung jelas tertera. Jadi kita mau beli saham apa, kita tinggal ketik kode sahamnya, nanti keluar di sana order booknya, berapa jual, antri di sana berapa harganya, itu sudah jelas. Tinggal kita beli. Kalau kita mau belinya ngantri ya silakan, kita masuk di antrian bid namanya, di paling kiri. Ya, kalau kita mau langsung dapat barang ya kita beli di hajar kanan lah istilahnya ya. Itu di harga offer paling atas. Nah, itu semua kita lakukan dari genggaman kita, dari aplikasi yang dibuat oleh si sekuritas. Oke, Beli Made. Kalau misalnya ini kita ngomong benar-benar nol ya, nggak ngerti sebetulnya saham itu seperti apa. Tadi kan beli jualnya berarti lewat sekuritas. Nah, terus kita beli sahamnya itu. Nah, ini beli sahamnya itu saham apa, Beli Made? Yang ya maksudnya apa sih apa yang bisa kita beli gitu loh maksudnya, Beli Made? Sekarang kan tergantung dari profil aja sih, profil
investor masing-masing, apakah suka dengan risiko, kemudian agak moderat ya, artinya yang suka risiko tapi tidak terlalu lah banyak-banyak bisa nanggung risiko. Kemudian ada yang konservatif, itu sangat menghindari risiko. Nah di saham pun juga ada tipe-tipe saham atau tipe-tipe perusahaan yang sesuai dengan tipe investor kita. Jadi kalau misalkan kita pilih saham yang paling aman, kalau misalkan kita tipenya adalah konservatif yang paling aman, ya itulah saham blue chip, kemudian banyak lah saham blue chip. Maksudnya itu tipe kita yang aman atau sahamnya yang aman, Blim Ade? Tipe kita yang lebih menghindari risiko ketemu dengan saham yang aman. Oh, ada bisa gitu, Blim Ade? Ada saham aman itu adalah saham yang secara dia tuh apa namanya, pemilik pengelola bisnis jelas, kemudian ini adalah perusahaan big caps, ya, yang mau beli ngantre, likuiditas tinggi, ya itu sudah apa namanya memberikan dividen ya setiap tahun, ya, itu bisa kategorikan aman. Tetapi dengan saham yang kategori aman ini itu juga memberikan kita keuntungan yang potensi keuntungan yang lebih kecil. Jadi kalau secara historis dia ada memberikan keuntungan 10-20%. Ya mentok lah di sana karena ini perusahaan sudah mature gitu loh. Jadi kategorinya dia aman. Tetapi kalau kita misalkan beli saham yang di bawah apa namanya yang risiko lebih tinggi, yang bisa memberikan potensi keuntungan 20% ke atas, itu risiko juga jauh lebih tinggi jadinya gitu. Jadi ada tipe-tipe saham di sana yang perusahaan itu. Oh berarti banyak. Kita bisa memilih saham sesuai dengan tipe kita ya, Blim? Iya, sesuaikan dulu dengan tipe investor. Misalnya nih kalau saya takut rugi, ada itu berarti Blim Ade saham-saham yang ya masuk kategori aman. Ada, itu saham yang kategori aman ada. Kemudian caranya kita teknik membeli supaya lebih aman lagi juga ada. Oh. Itu juga ada. Kalau misalnya saya ingin coba spekulasi gitu yang siapa tahu nih bisa dapat untung besar. Nah, itu juga ada pilihan-pilihan saham gitu. Ada, jadi saham yang second liner ya. Kemudian juga third liner itu yang lebih tinggi lagi risikonya. Kemudian ada saham-saham gorengan ya, saham-saham baru IPO. Ya kita bilang bukan baru IPO, tetapi dia memang secara kapitalisasi kecil, kapitalisasi pasar kecil, dan itu memang mudah digoreng ya. Digoreng itu dalam artian dinaikkan, diturunkan, volatilitasnya tinggi. Berarti tadi Blim Ade? Konservatif gitu. Konservatif, kemudian moderat dan juga agresif. Konservatif, moderat, agresif. Konservatif itu apa, Blim Ade? Konservatif itu adalah tipe investor yang paling menghindari risiko. Dia sangat tidak suka risiko. Saya lebih baik beli saham yang aman, yang tidak membebani pikiran dan raga saya gitu ya. Jadi memang aman, saya nggak mau kehilangan duit saya. Memang kalau kita bicara saham itu tidak berbicara tentang keuntungan kan, ada yang namanya kerugian. Tetapi sebisa mungkin saya menghindari kerugian yang besar. Itulah tipe orang yang konservatif. Kalau moderat itu belum ada. Moderat itu dia tidak terlalu suka dengan risiko, tetapi dia tidak terlalu juga suka main aman. Jadi mungkin dia spekulasi ada sedikit. Dia mungkin paham bahwa kalau saya beli saham ini risikonya lebih tinggi, tetapi saya tidak berani taruh duit saya semuanya gitu. Ya, jadi saham ini saya paham bahwa kayak aman-aman tapi coba spekulasi. Iya, coba spekulasi. Jadi saya nggak berani taruh duit saya semua. Tapi saya pilih saham yang tidak big caps gitu loh. Yang pergerakannya volatilitasnya lebih tinggi. Ada volatilitas harga gitu ya. Iya, volatilitas harga. Nah, kalau tadi agresif belum ada? Kalau agresif itu memang orang yang sangat suka dengan risiko. Ya, meskipun dia tidak all in uangnya, tidak gunakan semua uang nganggur tadi ya. Tidak langsung ditaruh semuanya, tetapi dia pilih saham-saham yang volatilitasnya sangat tinggi, yang bisa memberikan dia potensi keuntungan ya di atas 20%, mungkin per hari ya. Mungkin per hari dia cari saham yang berpotensi memberikan keuntungan 20%. Yang dia di mana dia tahu itu bahwa itu juga bisa memberikan dia potensi kerugian 20% sehari. Ya, jadi dia memang tahu ini resiko sahamnya tinggi. Mungkin dia juga akan taruh duitnya di sana, mungkin juga tidak semua gitu maksudnya. Tidak, mungkin dia punya duit 1 juta, mungkin saja dia taruh semuanya 1 juta di saham yang berisiko tadi, mungkin juga 500 ribu, di 100 ribu, tapi pilihan sahamnya adalah pilihan saham yang volatilitasnya sangat tinggi. Nah, ada cara nggak Blim Ade, teknik atau cara untuk memilih saham? Anggaplah seorang agresif mau beli saham ini harus ada mungkin analisa atau apa gitu belum ada? Oh ya, jadi kalau kita beli saham yang di LQ45 ya, jadi itu adalah saham-saham yang kategorinya likuiditas tinggi. Jadi kita masuk keluarnya gampang.
Jadi orang mau beli ngantri, yang mau jual juga ngantri. Jadi aman lah, setidaknya kita tidak terkena masalah cash flow dari untuk diri kita ya. Untuk konservatif ya beli dia. Iya, untuk konservatif. Jadi konservatif, kita pilih saham LQ45 yang big caps ya, yang kapitalisasi besar, pasarnya besar. Jadi kemungkinan untuk digorengnya kecil gitu. Jadi kalau kapitalisasi pasar besar, itu orang mau menggoreng harga sahamnya itu perlu lebih besar, dan itu kemungkinan sangat kecil di saham big cap itu. Makanya saham big caps yang ada di LQ45 kecenderungannya lebih ke konservatif, yang lebih aman lah. Nah, metode analisa yang terbaik gimana beli dia? Metode kalau mau yang simple itu ada kita analisa pemilik, pengelola, dan bisnis sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh BCA, dia saham BCA, BBCA. Siapa sih yang nggak tahu bisnis BCA? Siapa sih yang nggak tahu ATM BCA itu ada di mana aja? Ya, itu banyak loh ATM BCA. Itu kita rasakan, kita dekat dengan perusahaannya. Pemiliknya siapa? Ya, pemiliknya sekarang adalah Bos Jarum. Nah, kemudian pengelolanya sudah pasti orang yang bimbang. Berarti lebih ke fundamental ya beli? Lebih fundamental. Jadi kita lihat ya berapa tahun sudah ini perusahaannya. Ya, walaupun dia ini adalah perusahaan yang besar ya, mature kita katakan. Jadi secara pergerakan mungkin kalau istilahkan itu gajah ini susah menari. Karena ini perusahaan sudah besar, tapi setidaknya dia ini jalan gitu. Dia setidaknya jalan dan memberikan impact, memberikan dampak. Setidaknya dividen lah. Kita katakan sini dividen ya. Kalau kita menganalisa perusahaan kan sebenarnya simpel aja, nggak usah ribet-ribet. Kita lihat bisa memberikan laba, kemudian berapa dividennya, gitu aja. Untuk menilai sebuah perusahaan itu benar-benar secara kinerja bisa memberikan kita keuntungan gitu. Itu katanya yang sering kita dengar, katanya metode analisa itu ada dua beli Made, fundamental sama apalagi satu teknikal ya, teknikal beli Made. Nah itu kapan kita gunakan fundamental, kapan kita gunakan teknikal beli Made? Setiap saat. Jadi setiap kita menganalisa sebuah saham itu nggak bisa kita pisahkan. Jadi kalau misalkan yang bilang, saya aliran fundamental, saya aliran teknikal, itu omong kosong lah menurut saya. Karena itu memang berjalan beriringan. Contoh, kalau kita lihat sebuah perusahaan fundamental bagus, tetapi harga sahamnya turun terus, apakah teman-teman berani beli? Kalau teman-teman tidak melihat teknikal, teman-teman asal masuk, apakah yakin bahwa harga sahamnya pasti naik saat ini? Sementara kalau kita lihat secara teknikal, harga sahamnya turun. Ada loh banyak perusahaan yang fundamental bagus, tetapi mungkin 2 tahun 3 tahun sebelumnya dia dihargai sangat tinggi. Otomatis sekarang menuju kewajaran, ke harga wajarnya, sehingga saat ini harganya turun. Ya, masalahnya sampai kapan dia akan mencari harga wajarnya? Kan kita nggak tahu. Tetapi kalau kita lihat dari fundamental ini bagus nih, tapi harga sahamnya turun karena kita tidak lihat teknikal, kita tidak tahu harga sahamnya sedang turun. Pada saat kita beli, kok harga sahamnya turun terus? Karena ini sedang mencari kewajarannya, karena 2-3 tahun sebelumnya dia hype banget gitu loh. Orang berbondong-bondong semua beli, euforia. Akhirnya harganya ketinggian. Berarti foto fundamental itu sama teknikal tidak bisa spesialis gitu ya? Tidak bisa. Jadi kalau kita balik tadi kan kita bilang orang yang fundamental baca fundamental, nggak baca teknikal. Sekarang kita baca teknikal tapi nggak baca fundamental. Saham-saham baru IPO teknikalnya naik loh. Itu 7 hari 8 hari bisa auto rejection. Sebenarnya apa sih fundamental teknikal ini belum ada? Fundamental itu kalau kita lihat secara bahasa itu kayaknya berat sekali ini belum ada. Fundamental itu adalah tentang kinerja ya. Kalau kita bilang simpelnya, fundamental adalah tentang kinerja. Ada analogi nggak belum ada? Biar gampang nih. Fundamental itu apa sih sebetulnya? Contoh misalnya kita mau beli mobil ya, mobil bekas. Kita beli mobil bekas, adalah mobilnya mobil inisial J. Itu harga pasarannya 150 juta. Itulah teknikalnya, 150 juta. Untuk fundamentalnya dengan teknikal 150 juta itu sebenarnya samsa tidak mati misalkan, kemudian bodi tidak baret, rim tidak blong, harga pasarnya 150 juta. Berarti dengan fundamental tadi, bodi tidak baret, kemudian juga rim tidak blong, samsa tidak mati, itu dihargai 150 juta. Tapi kalau misalkan ada yang memberikan harga 130 juta, berarti secara fundamental ada yang berubah. Ya mungkin aja bodinya baret, mungkin aja samsatnya mati. Itu ya, jadi paham ya, kalau teknikal itu lebih ke harga, fundamental adalah lebih ke kondisinya perusahaannya, kinerja perusahaan. Berarti fundamental itu kita nganalisa kondisi perusahaan, teknikal kita nganalisa harga gitu. Pergerakan harga.
harga gitu ya. Jadi harga mahal murah itu bisa kita lihat dari teknikal. Tuh, teknikal. Kalau bagus atau jelek itu perusahaan Ini fundamental. itu ke fundamental. Ya, Nah, balik lagi tadi ke konservatif, moderat, sama agresif itu loh belum ada. Nah, untuk konservatif, kira-kira mana yang bisa dominannya, fundamental atau teknikal? kalau konservatif memang kita gini ya, karena tadi kita bilang berbarengan. Jadi kalau konservatif, maaf. Jadi kalau karena kita bilang berbarengan, itu tetap ada dominannya. Jadi karena konservatif itu sangat takut dengan resiko, kita lihat fundamentalnya. Karena konservatif itu konteksnya lebih ke investasi jangka panjang. Yang kita lihat adalah 70% fundamental, 30% teknikal. 70% fundamental. Ya, 30% teknikal hanya untuk menentukan apakah ini saatnya bagus untuk kita masuk. Ada analogi atau contoh belum ada? 70%, 30% ini maksudnya gimana belum ada? Contoh, kalau kita misalkan tadi investasi di saham BCA ya. BCA kan tadi kalau kita lihat secara bisnis jelas kan. Produknya kita rasakan, kemudian pemilik dan pengelolanya sudah jelas. Nah, kemudian itu kan kita analisa menyeluruh setengah 70%. Ya kalau bisa, kalau mungkin pemula ya nggak usah pelajari laporan keuangan secara full deh. Ya kita rasio-rasio keuangan aja. Tapi 70% porsi kita menganalisa adalah di fundamental. 30% kita lihat teknikalnya. Ya misalkan dia sedang posisi naik nih, karena ini saham bagus, mungkin kita bisa tunggu sampai koreksi dulu. Itu harga terbaiknya, harga paling bagusnya gitu. Ya koreksi baru kita masuk. Nah jadi setelah analisa teknikalnya lebih ke simpel aja. Ya simpel aja, karena ini perusahaan bagus, 70% fundamentalnya bagus, 30% secara teknikal. Kalau yang moderat tadi belum ada. Kalau moderat kita ada lihat berita ya. Jadi kita lihat berita. Apakah ada setelah fundamental bagus ada berita yang jelek nggak mempengaruhi? Fundamental bagus, berita maksudnya gimana tuh Bro? Nah tadi kan kita melihat fundamental mungkin rasio keuangan. Bagi yang belum bisa menganalisa laporan keuangan secara utuh, mungkin kita analisa rasio keuangan aja supaya lebih simpel kan. Oh rasio keuangan ini artinya apa? DER di mana? Kemudian PBV, PER dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat dari sisi berita. Kira-kira ada nggak berita yang menunjang ataupun yang melemahkan? Kalau misalkan dia ada berita yang saat ini melemahkan kira-kira si bisnisnya, mungkin dia terkena masalah, kemudian juga mungkin labanya turun dan lain sebagainya, yang mungkin nanti kedepannya akan mempengaruhi, ya kita nggak masuk dulu dong. Karena kita tidak takut dengan resiko, tetapi juga tidak terlalu main aman gitu. Kita tidak terlalu main aman, tapi kita juga ada contoh nggak belum ada? Misalnya hal-hal kontradiktif antara tadi ngomong masalah keuangannya bagus, tapi ternyata beritanya jelek gitu, ada. Contoh sih saham yang baru ini gini ya, UNTR ya kita bilang ya. Kita ambil contoh aja langsung ya, saham UNTR, United Tractor. Itu secara waktu zaman perang Rusia Ukraina baru mulai, itu kan permintaan batu bara kan tinggi tuh, otomatis harga sahamnya naik kan. Iya. Nah bagi teman-teman yang mungkin moderat, itu udah tahu nih perusahaan ini bagus, UNTR ini punyanya Astra. Jadi 70% tuh kita bisa bilang tutup matanya nih bagus nih perusahaan nih. Betul. Ya. Tapi ada berita di sana bahwa ini ternyata perang Rusia Ukraina ada berakhir nih, permintaan batu bara menurun. Kita lihat juga secara graf harga coal ya, Newcastle coal itu sedang turun. Bagi orang yang moderat ya jangan masuk dulu, karena UNTR itu mengikuti harga coal, karena dia kan dia ada anak usahanya yang bergerak di bidang pertambangan. Dan ada berita di sana bahwa harga sahamnya turun, perang Rusia Ukraina masih belum jelas, ya akhirnya harga sahamnya turun. Ya ini kan ada berita yang mengacu ke arah sana. Jadi kalau misalkan orang yang moderat dia lihat beritanya, kemudian dia lihat nih, wah ini kayaknya nggak cocok nih sekarang masuk nih, meskipun secara fundamental bagus. Oh jadi kelihatan ya belum ada. Oh ini kayaknya nggak cocok masuk gitu ya. Iya. Jadi belum momennya gitu ya belum ada ya. Kalau tadi konservatif, dia bisa baca berita bisa tidak, tetapi karena dia terlalu meresiko, dia benar-benar diversifikasikan risikonya. Jadi dia punya duit misalkan cuma cukup dia bisa to load aja. Benar-benar dia maintain itu risiko. Ya meskipun dia analisa fundamental bagus, berita nggak ada yang jelek misalkan, tapi karena dia takut sekali dengan risiko, ya karena sahamnya kan berisiko. Mungkin dia di deposito banyak kan portofolio dia lebih banyak deposito atau obligasi di saham, karena ini risikonya tinggi dia masukin hanya satu lot. Itulah konservatif. Kalau moderat ya dia lebih berani lagi, tetapi
Dia benar-benar cari tahu momen yang tepat, secara fundamental, secara berita, dan teknikal dia juga tunggu ini. Kalau agresif bagaimana dia? Nah kalau agresif itu dia lebih ke jantan ya, tampan dan berani. Jantan. Jadi nggak takut dengan resiko. Wah, ini kalau yang beli emak-emak ya nggak jantan lagi beli dia. Iya nggak jantan lagi sih. Jadi kalau misalkan Emak-emak maco beli dia. Hah? Emak-emak Oh, maco. maco ya, bawa CBR. Jadi ya apa bisa saja dia Jantan tangguh beli dia. betina. Maaf, sorry. Itu dia lebih ke ya benar-benar berani. Dia hanya lihat berita aja. Ya berita ini sudah menunjukkan fundamental. Ada loh berita yang ini menunjukkan fundamentalnya sudah bagus. Jadi berita yang dirilis itu bisa kategorikan mengesampingkan fundamental saat ini. Dia beli saat ini. Dia lihat harga langsung masuk cocok. Oh, ibaratnya agresif itu orang yang berani gitu ya bro. Ya berani. Itu pun bukan hanya saham yang bukan saham yang medium medium caps dan juga big caps, tapi mungkin saja juga Small cap gitu small ya, caps, yang tetapi kecil itu juga kecil ya. dia berani main di sana. Oh. Tapi dia sudah lihat berita, ya dia pasti melihat beritanya dulu. Ada berita yang jelek nggak? Kalau ada berita jelek ya nggak masuk. Tapi kalau ada berita yang menunjang bagus, ya kira-kira tidak mempengaruhi harga dalam jangka waktu dekat. Nah ini juga kata maksudnya dalam jangka waktu dekat. Dia mainnya cepat gitu loh. Kalau agresif ini, Metode yang terbaik untuk agresif ya baca berita, kemudian lihat harga masuk. Kemudian tentukan berapa risiko yang yang bisa ditanggung. oh berarti harus mengamatin ya beli dia, nggak bisa langsung masuk Itu gitu. nggak bisa. Itu kalau kita bilang main buta gitu ya. Ini kalian taruh duit loh. Kalian spekulasi itu pakai duit loh. Kalau main buta aja beli kucing dalam karung ya apa yang di sana Jadi sekalian aja judi. agresif pun juga ada perhitungan ya bro. Ada, itu hanya tipe ya. Hanya tipe suka dengan resiko, tapi bukan berarti dia tidak tahu apa yang dia beli. Oh agresif bukan berarti brutal ya bro. Bukan berarti brutal juga. Oh tetap harus ya menggunakan analisa, ngambil momen gitu ya beli dia. Wah luar biasa beli dia. Banyak ini yang bisa kita dapat. Ya, Semoga bisa nambah wawasan untuk kedepannya beli dia. semoga bermanfaat. Ya terima kasih banyak beli dia. Mungkin ada quote penutup beli dia. Ketahuilah apa yang kalian beli, itu aja. Terus nggak ketahuilah bahwa Anda pejantan tangguh tadi nggak ya? Enggak. Itu kalian kalau betina nggak bisa bilang jantan. Oke, terima kasih beli dia. Iya, Terima kasih. cintailah apa yang kalian beli dan ketahuilah apa yang kalian beli. Oke siap. Terima kasih beli dia. Selamat sore. Selamat sore.